Legenda Dayang Bandir dan Sandean Raja. Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan. Provinsi yang dikenal dengan perkebunannya yang luas ini memiliki danau yang terkenal di dunia, yaitu Danau Toba. Konon, Sumatera Utara juga memiliki kisah yang masyhur dikenal dengan Dayang Bandir dan Sandean Raja. Dahulu kala di Sumatera Utara terdapat dua kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat. Suatu ketika, raja dari Kerajaan Timur menikah dengan adik perempuan dari raja Kerajaan Barat. Selang beberapa tahun, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Dayang Bandir. Mereka sangat menyayangi Dayang Bandir. Ketika Dayang Bandir berusia 7 tahun, suami istri itu kembali dikaruniai anak lagi. Kali ini mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Sandean Raja. Akan tetapi, kebahagiaan mereka ternyata tidak berlangsung lama, sebab tak lama kemudian Raja Kerajaan Timur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan kekosongan pemerintahan di Kerajaan Timur. Mengangkat Sandean Raja sebagai pengganti raja jelas tidak mungkin karena ia masih terlalu kecil. Karena itu, diadakanlah sidang kerajaan untuk menentukan siapa yang berhak menduduki tahta Kerajaan Timur sampai Sandean Raja dewasa. Hasil sidang kerajaan memutuskan pemerintahan untuk sementara dikendalikan oleh Paman Karaeng. Paman Karaeng memang berkeinginan menduduki tahta kerajaan itu. Mengetahui niat jahat pamannya, Dayang Bandir yang cerdik segera menyembunyikan benda-benda pusaka kerajaan agar tidak jatuh ke tangan Paman Karaeng yang serakah. Akan tetapi, perbuatan Dayang Bandir diketahui sang paman. Berulang kali sang paman memaksanya untuk mengatakan di mana letak benda pusaka yang disembunyikan. Dayang Bandir tetap tidak mengatakannya. Gagal memaksa Dayang Bandir, Paman Karaeng pun mulai kesal. Ia mengancam Dayang Bandir. Hai anak kecil, jika kau tidak mau mengatakan di mana benda pusaka kerajaan disembunyikan, maka keselamatanmu terancam. Tidak, aku tidak akan mengatakannya padamu. Adik Sandean Raja yang berhak atas benda-benda pusaka kerajaan, bukan kamu. Mendengar jawaban Dayang Bandir, Paman Karaeng semakin kesal. Paman Karaeng membawa Dayang Bandir dan Sandean Raja ke hutan. Sesampainya di hutan, Paman Karaeng mengikat Dayang Bandir di sebuah pohon, sehingga Sandean Raja, adiknya yang masih kecil, tidak mampu menjangkaunya. Mereka berdua ditinggalkan begitu saja di hutan. Sandean Raja berusaha memanjat pohon itu untuk menyelamatkan sang kakak. Akan tetapi, tubuhnya yang kecil tidak bisa menjangkaunya. Ia berkali-kali jatuh hingga tubuhnya dipenuhi luka gores. Sandean Raja putus asa. Ia hanya bisa menangis terus-menerus. Adikku, maafkan kakak tidak bisa menjagamu lagi. Jika kau lapar, makanlah buah-buahan yang ada di hutan ini. Namun jika kau tidak mendapatkannya, makanlah pucuk-pucuk daun yang ada di sekelilingmu. Iya, Kak. Semakin hari, tubuh Dayang Bandir semakin lemas. Ia tidak diberi makan sedikit pun oleh Paman Karaeng. Setelah berhari-hari terikat di pohon tanpa makan, akhirnya Dayang Bandir mengembuskan nafas terakhirnya. Paman kejam! Setelah bertahun-tahun hidup seorang diri di dalam hutan, Sandean Raja tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Setiap hari, Sandean Raja ditemani arwah sang kakak. Pergilah kau menemui Raja Soma di Kerajaan Barat. Ia adalah paman kita. Mendengar pesan sang kakak, Sandean Raja keluar dari hutan menuju Kerajaan Barat. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya ia tiba di Kerajaan Barat dan menemui Raja Soma. Ampun Baginda, hamba adalah Sandean Raja, putra mahkota Kerajaan Timur. Apa? Keponakanku masih hidup? Bagaimana mungkin? Kabar dari Kerajaan Timur, kedua keponakanku sudah meninggal. Raja Soma bingung ada seorang pemuda yang mengaku sebagai keponakannya.
Ini benar-benar hal yang membingungkan baginya. Baginda, hamba benar-benar sandian raja. Hamba belum meninggal. Kakak hamba Dayang Bandirlah yang telah meninggal dunia. Dan itu semua karena Paman Karaing yang jahat. Apa yang harus hamba lakukan untuk membuktikan perkataan hamba? Baiklah, jika kau benar-benar keponakanku, coba kau pindahkan sebatang pohon ke istanaku. Sandean Raja memenuhi permintaan Raja Soma. Dalam waktu singkat, ia berhasil memindahkan pohon ke istana. Namun Raja Soma belum puas. Ia pun mengajukan syarat yang kedua. Sandean Raja diminta menebas sebidang hutan untuk dijadikan ladang. Dalam waktu singkat, Sandean Raja berhasil membuka ladang. Raja Soma mulai bingung melihat kemampuan Sandean Raja. Untuk meyakinkan dirinya, ia pun mengajukan syarat yang ketiga. Sekarang syarat yang ketiga adalah kau harus membuat rumah bolon untukku. Baik Baginda, hamba akan melaksanakannya. Meski syarat ketiga terasa berat, Sandean Raja tidak patah semangat. Dengan sigap ia membuat sebuah rumah bolon. Dalam waktu 3 hari, rumah bolon itu berhasil didirikan. Benar-benar pemuda yang hebat. Meski sudah 3 kali melihat kehebatan Sandean Raja, namun Raja Soma masih belum yakin. Ia mengajukan syarat terakhir. Sandean Raja diminta menunjuk manakah putri raja di antara puluhan gadis yang berada di sebuah ruangan gelap. Syarat terakhir membuat Sandean Raja merasa khawatir tidak berhasil menunjuk putri raja. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus dari sebuah sudut. Tenang saja, Dik. Aku akan membantumu. Raja Soma mengajak Sandean Raja ke sebuah ruangan yang sangat gelap. Sementara itu, kedua matanya ditutup selembar kain. Sambil berjalan perlahan, Sandean Raja memasuki ruangan dan mulai memilih gadis mana yang merupakan putri raja. Tanpa terlihat oleh orang lain, Sandean Raja dibantu arwah Dayang Bandir yang memegang tangannya. Kemudian Sandean Raja memegang kepala salah satu gadis yang sedang bersimpuh. Betapa senangnya Sandean Raja ketika penerangan ruangan dinyalakan dan penutup matanya dibuka. Ternyata gadis yang dipilih memang benar merupakan putri raja. Melihat keberhasilan Sandean Raja, akhirnya Raja Soma pun mengakui bahwa Sandean Raja memang keponakannya. Karena kesabaran dan semangat pantang menyerah, Sandean Raja akhirnya dinikahkan dengan putri raja. 1 tahun setelah pernikahannya, Sandean Raja menyerang Kerajaan Timur bersama bala tentara Kerajaan Barat. Kerajaan Timur yang saat itu dipimpin oleh Paman Karaing mengalami kekalahan. Paman Karaing tewas di tangan Sandean Raja. Dengan kekalahan Paman Karaing, tampuk kekuasaan Kerajaan Timur berhasil dikuasai kembali oleh Sandean Raja. Ia pun dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Timur. Meski telah berhasil mendapatkan tahtanya kembali, Sandean Raja tetap menjadi penguasa arif dan bijaksana. Ia pun hidup bahagia bersama istri dan rakyatnya. Cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Rambun Pamenan. Di sebuah daerah, hiduplah seorang janda bernama Lindung Bulan yang memiliki 2 anak lelaki yang bernama Reno Pinang dan Rambun Pamenan. Lindung Bulan adalah perempuan yang sangat cantik. Setelah suaminya meninggal dunia, banyak lelaki yang terpana dengan paras cantiknya. Tak sedikit dari mereka ingin meminang Lindung Bulan. Namun, Lindung Bulan memilih untuk sendiri dan merawat anak-anaknya. Aku tidak mau anakku mempunyai seorang ayah tiri. Lebih baik aku yang mengurusnya sendiri. Suatu hari, berita tentang kecantikan Lindung Bulan tersebar luas hingga sampai ke negeri Terusan Cermin. Rajanya bernama Angek Garang. Seperti namanya, ia adalah raja yang terkenal kejam. Aku mendengar seorang perempuan cantik yang hidup dengan anaknya. Katanya, paras cantiknya melebihi keindahan bulan di malam hari. Aku perintahkan kalian membawa perempuan itu kemari. Aku akan menikahinya. Perintah raja kepada hulu balangnya.
Jika ia tidak mau, culik saja. Baik Yang Mulia, perintah dilaksanakan. Rombongan raja yang akan menjemput Lindung dipimpin oleh Palimu Tadung. Ketika mereka sampai di rumah Lindung, Hulu Balang mengatakan bahwa raja mereka ingin menikahi Lindung Bulan. Raja kami menginginkan kau datang ke istana. Ia akan menikahimu. Jadi kau tidak perlu bersusah payah merawat anakmu sendiri. Tidak, aku ingin sendiri saja. Sesuai dengan perintah raja, Palimu Tadung pun menculik Lindung Bulan saat malam hari dan segera membawanya ke istana Raja Angek Garang menggunakan burak. Cepat, sebelum ketahuan dengan anak-anaknya. Saat sadar, Lindung pun sangat kaget. Ternyata ia di istana. Siapa yang membawaku ke sini? Hulu Balangku. Apa maumu? Raja menatap Lindung Bulan dan tersenyum. Tentu kau tahu, aku ingin menikahimu. Tidak, aku tidak mau. Sekali lagi aku katakan, aku tidak mau. Mendengar jawaban Lindung, Raja pun kesal. Dasar janda keras kepala. Pengawal, bawa wanita ini ke penjara bawah tanah. Baik Yang Mulia. Beberapa pengawal menyeret Lindung Bulan ke dalam penjara dan mengikat kaki Lindung dengan rantai besi. Tolong, keluarkan aku dari sini. Kasihan anakku. Tolong. Bertahun-tahun, Lindung Bulan dikurung di dalam penjara bawah tanah. Ia hidup sangat menderita. Badannya menjadi semakin kurus dan wajahnya tak terawat. Bagaimana kabar anak-anakku sekarang? Sementara itu, semenjak ibunya diculik, Reno Pinang dan Rambun Pamenan dirawat oleh tetangganya. Ia pun menceritakan semuanya. Sekarang, kalian sudah dewasa. Sudah sepatutnya kalian mengetahui cerita itu. Aku harus mencarinya. Pada suatu hari, ketika Rambun sedang mencari burung di hutan, ia bertemu dengan seorang pemburu bernama Alang Bangke. Bolehkah saya duduk di sini? Ya, silahkan. Mereka pun berkenalan, dan Rambun menceritakan peristiwa yang menimpa ibunya beberapa tahun yang lalu. Mendengar cerita Alang, Rambun tersentak kaget. Benarkah ibumu bernama Lindung Bulan? Benar, Paman. Dia adalah ibuku yang diculik oleh entah siapa. Apakah Paman mengenalnya? Maaf Rambun. Aku hanya pernah mendengar bahwa ada seorang perempuan bernama Lindung Bulan yang ditawan bertahun-tahun oleh Raja Angek Garang di negeri Terusan Cermin. Mendengar berita itu, Rambun tak sadar meneteskan air mata. Dari mana Paman mengetahui kabar tersebut? Begini, Paman sering berkelana ke penjuru negeri, dan itu Paman dengar dari cerita warga setempat. Kalau begitu, di mana letak negeri Terusan Cermin itu, Paman? Maaf Rambun, Paman belum pernah ke sana. Tetapi kata orang negeri itu berada di seberang hutan belantara. Rambun seperti mendapatkan sebuah petunjuk. Namun ia tidak langsung ke sana. Ia justru belajar bela diri dan menuntut ilmu pengetahuan kepada berbagai guru. Melihat gerak-gerik Rambun, Reno pun penasaran. Hai adikku, aku lihat selama ini kau sangat sibuk. Apa yang sedang kau persiapkan? Rambun pun menceritakan kepada kakaknya tentang ibunya yang menjadi tawanan. Tapi perjalanan dan perjuanganmu itu akan sangat berat adikku. Dan itu membahayakanmu. Aku sudah mempersiapkannya, Kak. Kakak tidak perlu cemas. Baiklah, jika itu keinginanmu, kakak selalu mendoakanmu. Setelah semua dipersiapkan, Rambun berangkat untuk mencari letak negeri Terusan Cermin, tempat ibunya di penjara. Rambun berjalan mendaki gunung, melewati lembah, masuk ke hutan belantara, hingga hari-hari pun berlalu dan bekal yang dibawanya semakin berkurang. Suatu hari, Rambun jatuh sakit saat berada di tengah hutan belantara. Sakit sekali. Namun tak lama, sakit Rambun sembuh. Berkat Reno yang mengirimkan ramuan penangkal lapar berupa sebungkus nasi dan sebutir telur melalui mimpi Rambun.
Kakak pasti telah membantuku. Rambun pun kembali berjalan. Kini ia menemui seorang petani ladang di tepi hutan. Maaf Pak, tubuhku sangat lelah. Maukah kau membantuku? Iya, istirahatlah di rumahku, Nak. Akhirnya, Rambun beristirahat di rumah petani itu. Sebagai gantinya, Rambun membantu petani itu bekerja di ladang. Pada suatu malam, saat mereka sedang duduk di dekat api unggun, Apa yang membawamu ke sini, Nak? Rambun pun menceritakan tentang ibunya. Sang petani turut sedih. Keesokan harinya, Rambun hendak meneruskan perjalanan. Pak petani memberikan sebuah tongkat ke Rambun. Seharusnya kau melewati hutan sebelah barat. Bawalah tongkat ini, namanya Manau Sungsang. Rambun pun meneruskan perjalanannya dengan membawa tongkat yang diberi oleh petani tersebut. Kini, Rambun tengah menelusuri hutan sebelah barat. Tiba-tiba ia melihat seekor perimba sedang dililit seekor ular besar. Tolong! Tanpa berpikir panjang, Rambun pun membantunya dengan memukul kepala ular itu. Hiya! Ular itu pun mati. Perimba itu pun selamat. Terima kasih, Nak. Kau telah menyelamatkanku. Dari mana asalmu? Rambun pun menceritakan semuanya. Karena kau telah menolongku, maka aku akan mengantarmu ke negeri itu. Bukankah itu sangat jauh dari sini, Paman? Perimba itu menggenggam tangan Rambun. Kemudian mereka melayang-layang. Dan saat membuka matanya, Rambun tersadar jika ia terbang dengan perimba itu. Dan dari atas, terlihat negeri terusan cermin. Namun perimba itu hanya mengantarnya sampai sebuah dusun. Maaf, Rambun. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Carilah ibumu ke istana Raja Angek Garang. Belum mengucapkan terima kasih, sang perimba itu sudah terbang kembali. Sesampainya di dusun itu, Rambun kelaparan, sehingga ia mendatangi sebuah lepau atau kedai nasi yang dijaga oleh seorang wanita. Maaf, Bu. Saya sangat lapar, tapi saya tidak punya uang untuk membayarnya. Berilah saya pekerjaan untuk membayar nasi yang kau berikan. Karena merasa iba, sang penjual pun memberikannya secara cuma-cuma. Atas kebaikan si penjual, Rambun pun membantu memperbaiki bagian lepau yang rusak. Mereka pun mengobrol, dan Rambun menceritakan tujuannya. Oh, wanita itu ibumu? Benar, puluhan tahun yang lalu, Raja Angek Garang menyekap seorang janda bernama Lindung Bulan. Aku semakin yakin bahwa ibuku pasti masih ada di sana. Aku harus membebaskannya. Terima kasih banyak, Bu. Setelah mempelajari strategi agar ia bisa masuk ke istana itu, Rambun pun akhirnya berpamitan dengan si pemilik lepau. Sebelum berangkat ke istana, Rambun diberi ganti sebuah baju yang sudah robek. Gantilah pakaianmu. Oh iya, terima kasih, Bu. Sesampainya di istana, Rambun melihat 7 orang hulu balang yang sedang berjaga di gerbang istana. Ia pun menghampiri salah satunya. Tuan, bolehkah saya masuk ke istana? Dengan tujuan apa kamu kemari? Aku ingin membebaskan ibuku yang ditawan oleh Raja Angek Garang sejak puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba seluruh hulu balang yang menjaga berkumpul dan mengerubungi Rambun. Badan Rambun pun diangkat dan dilempar-lempar. Rupanya ada yang ingin bermain dengan kita. Rambun pun kesal. Ia memukul salah satu hulu balang dengan tongkat Manau Sungsangnya. Melihat perlawanan Rambun yang aneh, para hulu balang lainnya melapor ke istana, yaitu kepada Palimo Tadung. Anak kurang ajar. Untung saja, dengan cepat dan sigap Rambun memukulkan tongkat Manau Sungsangnya ke kepala Palimo Tadung dan hulu balang yang lainnya. Seorang hulu balang melaporkan ke Raja Angek Garang, dan sang raja pun marah. Melawan anak kecil saja tidak becus. Anak itu mempunyai tongkat sakti yang mulia. Sang raja kesal. Ia segera menemui Rambun yang sudah berdiri di depan istana. Sang raja langsung menyabetkan pedangnya ke arah Rambun, dan Rambun selalu berhasil menghindar. Saat Rambun hendak memukul kepala raja dengan tongkatnya, raja dengan sigap menepisnya.
Rupanya kau anak kecil ini. Jangan harap kau bisa mengalahkanku. Tongkatmu itu tidak ada apa-apanya dengan pedangku ini. Mendengar hal itu, Rambun jadi tahu bahwa kesaktian sang raja hanya ada pada pedangnya. Jadi ketika sang raja mengangkat pedangnya, Rambun dengan segera melompat dan memukul pedang itu hingga pedang itu terlepas dari genggaman Raja Angek. Tidak! Hiya! Hiya! Setelah pedangnya terlepas, Rambun segera memukul kepala Raja Angek Garang hingga tewas. Seluruh warga yang menyaksikan peristiwa itu bersorak karena raja kejam itu telah mati. Rambun pun menyuruh Hulu Balang untuk membebaskan semua tawanan. Mau tidak mau, para Hulu Balang itu menuruti perintah Rambun. Cepat, bebaskan seluruh tahanan. Dan bantu aku mencari Lindung Bulan, ibuku. Baik. Akhirnya, Rambun pun bertemu dengan ibunya dengan kaki yang dirantai besi, badan yang kurus, dan mata yang cekung. Dengan haru, Rambun pun memeluk ibunya. Ibu, aku Rambun, anak bungsu ibu. Aku Rambun Pamenan, Bu. Ibu, akhirnya kita bertemu. Benarkah? Itu kau, Rambun anakku? Maafkan ibu telah meninggalkanmu, nak. Setelah kejadian itu, rakyat negeri Terusan Cermin meminta Rambun untuk menggantikan Raja Angek Garang. Terima kasih banyak atas tawarannya. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menjadi raja di negeri yang asing bagiku. Aku kesini hanya untuk membebaskan ibuku dari raja yang keji itu. Rambun pun memilih pulang ke kampung halamannya bersama ibunya. Mereka berkumpul kembali bersama Reno Pinang. Si Pahit Lidah. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Palembang dan memiliki makanan khas yang sangat terkenal, yaitu empek-empek. Sebagaimana provinsi lainnya di Nusantara, Sumatera Selatan juga memiliki beragam cerita rakyat yang masih diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat yang sangat populer di Sumatera Selatan adalah Si Pahit Lidah. Bagaimana cerita Si Pahit Lidah? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Serunting. Serunting adalah seorang pangeran yang merupakan anak dari raksasa bernama Putri Tenggang. Suatu hari, Serunting menikah dengan seorang gadis desa. Gadis desa tersebut memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing. Sebelum menikah, perempuan tersebut tinggal bersama adiknya di sebuah gubuk sederhana. Setelah menikah dengan Serunting, gadis desa tersebut tinggal dengan suaminya di lain kampung. Tinggallah Arya Tebing hidup sendiri di gubuknya. Arya Tebing dan kakaknya memiliki sebuah kebun yang agak luas. Sebelum kakaknya pindah, kebun tersebut dibagi menjadi dua. Satu untuk Arya Tebing dan satunya lagi untuk kakaknya. Kebun tersebut dibagi menjadi dua dengan pembatas sebuah batang pohon besar. Bagian kebun sebelah kiri menjadi milik Arya Tebing dan sebelah kanan menjadi milik kakaknya. Beberapa hari kemudian, setelah pembatas kebun tersebut dipasang, turunlah hujan dengan sangat deras. Hujan berlangsung lama dari pagi hingga malam. Setelah hujan turun dengan deras, keesokan harinya pagi sangat cerah. Matahari bersinar terang seperti biasanya. Namun, suatu keanehan terjadi. Terlihat warna kemilau keemasan di batang pohon yang dijadikan pembatas kebun milik Arya Tebing dan kakaknya.
Arya Tebing yang datang melihat kebunnya terkejut ada jamur emas yang tumbuh di batang kayu pembatas kebun. Arya Tebing melihat jamur emas tersebut tumbuh di bagian batang pohon yang mengarah ke kebunnya. Sedangkan di bagian batang pohon yang mengarah ke kebun kakaknya hanya tumbuh jamur biasa. Arya Tebing pun segera memetik jamur emas tersebut. Keesokan hari, Arya Tebing datang lagi ke kebunnya dan melihat jamur emas tersebut tumbuh lagi. Arya Tebing sangat bahagia melihat jamur emas tersebut. Dia kembali memetik jamur tersebut. Setiap pagi, Arya Tebing pun pergi ke kebunnya dan memetik jamur emas. Lama-kelamaan, jumlah emas yang dipetiknya terkumpul sangat banyak. Arya Tebing kemudian menjual jamur emas yang tumbuh di batang pohon tersebut. Kehidupannya pun menjadi lebih baik. Rumahnya dibangun sehingga tidak lagi berupa gubuk. Suatu hari, secara diam-diam, serunting mengikuti Arya Tebing yang hendak pergi ke kebun. Ketika hendak memetik jamur emas, Arya Tebing tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran serunting. Hai Arya Tebing, ternyata selama ini kamu mencurangiku. Kenapa batang pohon pembatas ini kamu ubah posisinya? Apa maksud Kakanda? Kamu sengaja mengubah posisi batang pohon ini, sehingga jamur emas yang harusnya tumbuh ke arah kebunku malah tumbuh ke arah kebunmu. Itu tidak benar Kakanda. Aku tidak pernah melakukannya. Untuk apa aku mengubah posisi batang pohon yang besar ini? Lagi pula, kalau Kakanda menginginkan jamur emas ini, aku bisa memberikannya untuk Kakanda. Semua emas ini seharusnya jadi milikku. Engkau tidak berhak atas emas itu. Jika kamu tidak mau memberikan semua emas itu kepadaku, maka ayo kita berkelahi. Yang menang berhak memiliki semua emas itu. Arya Tebing terkejut mendengar serunting menantangnya berkelahi. Arya Tebing berpikir sebentar dan kemudian menjawab tantangan serunting. Baiklah, aku terima tantangan Kakanda. Tapi beri aku waktu seminggu untuk bersiap-siap. Baiklah, aku beri waktu seminggu. Semoga engkau bisa banyak berlatih agar bisa menandingiku. Arya Tebing memikirkan cara bagaimana menghadapi serunting. Dia harus menemukan siasat yang cerdik karena tidak mungkin mengalahkan serunting yang terkenal sakti. Bagaimana cara mengalahkan Kakanda serunting? Bagaimana ya? Aku punya cara. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir, Arya Tebing menemukan cara. Secara diam-diam, dia datang menemui kakaknya. Ada apa engkau datang menemuiku secara diam-diam begini, Arya Tebing? Kemudian, Arya Tebing menceritakan semua permasalahannya dengan serunting. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tolong beritahu aku apa kelemahan dari Kakanda serunting. Hanya dengan cara itu aku bisa mengalahkannya. Maafkan aku, Arya Tebing, tapi aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Kalau aku sampai kalah, Kakanda serunting pasti akan membunuhku. Tapi kalau aku bisa mengalahkan Kakanda serunting, aku berjanji, aku tidak akan membunuhnya. Baiklah, karena engkau sudah berjanji tidak membunuhnya, maka aku akan memberitahukannya. Kelemahan Kakanda serunting terletak pada rumput ilalang yang selalu bergoyang meskipun tidak tertiup angin. Jika kamu menombak rumput ilalang tersebut, maka kekuatannya akan hilang. Pada hari yang telah ditentukan, akhirnya pertarungan antara Arya Tebing dan serunting pun berlangsung. Arya Tebing memang masih kalah ilmu dibandingkan serunting. Arya Tebing terdesak mendapatkan serangan bertubi-tubi dari serunting. Tapi Arya Tebing tidak khawatir. Dia sudah mengetahui kelemahan dari serunting. Ketika sudah sangat terdesak, Arya Tebing segera melompat dan menombak rumput ilalang di dekatnya. Seketika, tubuh serunting jatuh ke tanah dan kesakitan. Hei Arya Tebing, bagaimana kamu bisa mengetahui kelemahanku? Arya Tebing hanya diam saja sambil menyaksikan serunting menggelepar kesakitan. Aku tahu,
Pasti kakakmu yang memberitahu. Sekarang pergilah Kakanda Serunting. Aku sudah berjanji tidak akan membunuh Kakanda. Setelah kalah dari Arya Tebing, Serunting pun berjalan jauh meninggalkan kampung halamannya. Akhirnya, Serunting sampai di lereng Gunung Siguntang. Setelah kelelahan berjalan jauh, Serunting duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba, Serunting mendengar suara memanggilnya. Hai anak muda, maukah kamu mendapatkan kesaktian para dewa? Siapakah engkau? Aku Sang Hyang Mahameru. Kesaktian seperti apa yang hendak engkau berikan Sang Hyang Mahameru? Kamu harus bertapa di bawah rumpun bambu itu sampai seluruh daun bambu tersebut menutupi tubuhmu. Apakah kamu sanggup? Baik Sang Hyang Mahameru, aku sanggup melakukannya. Serunting pun segera bertapa di bawah rumpun bambu tersebut. Setelah 2 tahun, seluruh tubuhnya pun ditutupi oleh daun rumpun bambu. Wahai Serunting, masa bertapamu sudah cukup. Sekarang bangunlah. Kamu ternyata mampu menjalani masa bertapa yang berat ini. Karena itu, sudah sepantasnya kamu mendapatkan kesaktian para dewa. Ampun Sang Hyang Mahameru, kesaktian seperti apakah yang akan hamba dapatkan? Mulai sekarang, apapun yang engkau ucapkan akan berubah menjadi kutukan. Setelah bertapa dan mendapatkan kesaktian, Serunting berjalan pulang menuju kampung halamannya. Di perjalanan, Serunting mencoba kesaktian yang baru saja diperolehnya. Hai hamparan padi, berubahlah kalian menjadi emas. Sungguh ajaib, hamparan padi di sawah itu pun berubah menjadi hamparan emas. Namun, Serunting tidak mengambil emas-emas tersebut. Dia hanya melanjutkan perjalanan. Hai sungai yang mengering, berubahlah menjadi sungai yang mengalirkan air jernih. Sungai yang kering tersebut pun tiba-tiba mengalirkan air yang jernih. Karena kesaktiannya tersebut, Serunting pun dijuluki si pahit lidah. Karena apapun yang diucapkannya menjadi kenyataan. Setelah bertapa selama 2 tahun, Serunting yang awalnya tamak ternyata sudah berubah menjadi manusia yang baik hati. Dalam perjalanan pulang, dia selalu berbuat baik dan menolong sesama. Setelah sampai di kampung halamannya, Serunting yang sudah mendapat julukan si pahit lidah pun tidak menaruh dendam kepada Arya Tebing. Serunting justru meminta maaf dan berjanji akan menjadi saudara yang baik bagi Arya Tebing. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.